Izin memperkenalkan diri, nama saya Yolanda Maria Kristina Siombing, saya dari kelas 11 IPS 3. Nomor pensiun saya 37. Saya di sini akan berceramah. Selamat siang Bapak dan Ibu ya, serta rekan-rekan yang saya hormati dan cintai. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk datang ke tempat ini. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita bisa kumpul di tempat ini. Mungkin di sini banyak Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang mengira kalau berakting itu sangat mudah. Tapi tidak semudah itu. Acting juga perlu banyak yang kita ketahui sebelum kita berakting. Dan di sini saya akan menjelaskannya. Saya akan berceramah tentang cara melakukan acting yang baik dan benar. Yang pertama yang perlu kita ketahui tentang peran-perannya. Ada apa aja yang dalam peran acting ini? Yakni ada protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Protagonis itu biasanya diperankan oleh pemeran utamanya yang baik, dan antagonis itu jahat yang biasanya menjadi lawan main dari si protagonis. Dan tritagonis itu adalah penengah antara protagonis dan antagonis. Jika figuran itu adalah pertambahan pemain yang biasanya hanya lewat saja. Setelah itu kita juga harus memperhatikan tentang blocking, yaitu penempatan peran. Kita jangan sampai menutupi peran pemeran yang lain, dan kita juga jangan sampai kita ditutupi oleh pemeran lain juga. Setelah itu kita harus mengetahui tentang sadar ruang. Apakah ada yang tahu tentang sadar ruang? Tidak. Baik, jika tidak diketahui saya akan menjelaskannya. Sadar ruang adalah saat kita berakting, kita harus sadar atas lingkungan sekitar, atas panggung sekitar, atas tempat sekitar, sehingga kita bisa memperhatikan lingkungan kita. Jika ada tempat yang kosong, kita tempati tempat itu agar tidak terlihat kosong atau renggang atau tidak seimbang, sehingga itu adalah fungsinya sadar ruang. Setelah sadar ruang, kita juga harus bisa mengatur ekspresi kita. Ketika kita mau marah, langsung ke senang, kita harus bisa mengatur ekspresi itu. Kita harus mulai terbiasa dan kita harus banyak berlatih. Dan untuk teman-teman yang merasa malu melakukan acting, menurut saya itu kita harus menyingkirkan rasa malu itu. Kenapa? Karena memang ada rasa malu itu, semua tidak akan bisa berjalan. Caranya gimana sih? Ya anggap aja gak ada yang ngeliatin kita. Ya emang ini adalah kenyataannya. Kita sedang berakting seperti biasa. Nah, jadi hiraukan yang lainnya. Setelah itu bagaimana cara mendalami peran itu. Nah, saat kita mendalami peran tersebut, kita harus membayangkan ya memang kita yang sedang bukan hanya sekadar kita membaca dialog teks lalu kita bacakan kita ucapkan kembali, tidak seperti itu. Kita seperti ada di dunia yang sedang kita perankan ini. Jadi kita harus benar-benar mendalami itu dan kita merasakan itu seperti itu, sehingga kita terbawa ke dunia peran yang kita sedang perani ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang tidak disengaja. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Selamat siang semuanya.